Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba membuat media pembelajaran sederhana dari Macromedia Flash 8. Ini kita berada di scene pertama atau scene selamat datang yang kita bisa kreasikan menggunakan animasi tulisan bergerak gitu. Jadi caranya cukup mudah, kita bisa membuatnya seperti ini. Caranya pertama kita tulis selamat datang menggunakan text tool, lalu kita blok, klik Ctrl B, lalu akan terpisah satu persatu hurufnya seperti itu. Lalu untuk membuat animasinya kita buat masing-masing frame itu kita buat agar setiap frame memiliki huruf atau animasi yang berbeda-beda. Misalkan di frame pertama kita ingin membuat huruf S pertama kali, maka selain huruf S kita hapus dengan cara memblok huruf yang akan kita hapus. Baik, selanjutnya untuk memunculkan gambar seperti ini dari bentuk bulat, ini cukup mudah dengan menggambar oval tool pertama kali. Lalu untuk perubahan bentuk dari lingkaran menjadi segi 4 itu sangat mudah. Kita ganti saja shape yang awalnya non menjadi shape supaya bisa berubah bentuk. Dan untuk tulisannya kita juga bisa gunakan text tool untuk tulisan logika matematika dan juga menu. Sehingga hasilnya seperti ini. Jika kita sudah membuatnya, cukup sederhana namun menarik seperti itu. Selanjutnya untuk tombol menu kita akan arahkan ke scenes menu, di mana scenes itu adalah bagian-bagian yang akan kita buat masing-masing isinya dengan materi, profil, biografi, evaluasi dan sebagainya. Langkahnya sama, yaitu cari di global function, klik yang paling bawah, lalu on, lalu setelah itu klik release. Lalu untuk mengarahkannya mau kemana kita bisa, nah seperti ini adalah scenes. Kita bisa buat dengan klik window, lalu cari other panel, klik scenes. Nah disitu bisa ditambahkan berapa banyak scenes yang akan kita buat. Di sini lalu kita klik global function lagi, cari timeline, lalu kita go to and stop. Lalu kita mau mengarahkan kemana, yaitu kita akan arahkan ke scenes materi. Selanjutnya di sini kita sudah ada di scenes materi, di mana di sini ada tombol-tombol yang kita buat menggunakan yang berbentuk kotak-kotak gitu ya. Lalu kita nanti akan isi masing-masing menu itu, bisa menu, biografi dan sebagainya. Karena ini materinya matematika, mengenai logika matematika, maka di bagian home atau menu ini kita tuliskan saja karena belum ada materi yang kita isi.
Jadi kita tulis di bagian menu ini ada logika, lalu ada tombol-tombol menunya. Selanjutnya kita isi bagian tombol-tombol menunya dengan tulisan seperti menu, biografi, standar kompetensi, profil, materi, evaluasi, dan sebagainya yang kita butuhkan di sini. Jadi secara simpelnya kita bisa membuat berbagai macam menu di sini. Jadi sebelum kita beralih ke materi atau menu-menu lain, alangkah baiknya kita tuliskan tombol-tombolnya terlebih dahulu. Untuk memunculkan tombol-tombol menu, biografi, standar kompetensi, dan lain-lain, kita tinggal copy paste frame-nya saja di setiap scenes. Jadi supaya semua muncul, kecuali beberapa tombol seperti materi yang nanti kita lihat isinya mengenai submateri dan evaluasi. Baik, untuk memunculkan tombol atau mengaktifkan tombol-tombolnya, kita klik kanan convert to symbol, kita klik button, lalu untuk actionnya, dimana action itu akan mengarahkan kita ke scenes mana atau frame keberapa gitu. Caranya cukup mudah, kita klik pada bagian yang akan kita atur actionnya. Misalkan di sini adalah menu, actionnya kita buat menuju ke scenes menu bagian pertama.
Begitu pula dengan tombol-tombol yang lain, kita bisa arahkan ke bagian scenes yang akan menuju misalkan scenes materi, maka kita buat actionnya menuju ke scenes materi seperti itu. Begitupun dengan standar kompetensi, profil, dan lainnya. Nah, di situ ada close. Close itu kita bisa buat untuk ending. Ke ending, dimana ending nanti kita ada apakah Anda ingin keluar dari aplikasi ini atau tidak, nanti ada di situ, ada di bagian akhir video itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai habis. Sini bagian biografi kita bisa isikan materi yang akan kita isi di bagian biografi ini, yaitu biografi ilmuwan logika matematika. Caranya cukup mudah, kita tinggal mengisinya. Begitupun dengan standar kompetensi, profil, materi, daftar pustaka, itu caranya hampir sama seperti mengisi biografi. Di bagian biografi ini standar kompetensi, profil, materi, dan cukup mudah karena ini simple sekali dan bisa dipelajari dengan sangat cepat. Kita di scenes materi, kenapa hanya ada 2 tombol? Karena supaya tidak terlalu penuh. Karena kalau kita ingin ke menu atau melihat bagian lain, misalkan menu biografi, secara kompetensi, kita tinggal klik menu. Di sini hanya ada tombol menu dan materi. Karena di dalam scenes materi frame pertama ini kita akan isi dengan sub-sub materi logika matematika yang akan kita pelajari. Jadi di sini nanti kita akan isi dengan sub-sub materinya. Nah, yang dimaksud sub materi tadi adalah ini, pengertian logika matematika, negasi, dan sebagainya. Kita juga bisa samakan ukurannya dengan klik properties.
Setelah selesai semua, marilah kita mengisi masing-masing sub materi yang ada di sini. Tak lupa juga kita juga membuat linknya atau actionnya per materi atau per sub materi. Caranya bersama dengan membuat link menu, biografi, syarat kompetensi, dan lain-lain. Untuk materi yang lebih dari satu frame, submateri yang lebih dari satu frame seperti implikasi dan biimplikasi ini, kita harus mencantumkan tombol next dan back. Kita bisa bentuk dari PPT. Lalu untuk next, untuk caranya sama, kita convert to symbol, lalu klik button, lalu kita action. Caranya cukup mudah dan sama. Kalau ada kesalahan di sini, begitu juga tombol back, artinya kita kembali ke frame. Misalkan jika frame pertama itu adalah frame 11, maka kita di frame kedua ada frame ke-12, maka kita kembali ke frame 11 seperti itu. Jadi langkahnya sangat mudah dan hampir sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat evaluasi logika matematika. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kita bisa membuatnya dengan baik dan benar dengan tampilan yang sederhana. Selanjutnya untuk text tool yang kita inputkan nama atau kelas atau yang kosong nanti, jangan lupa kita ubah bentuknya atau formatnya menjadi input text dan klik properties, input text, dan jangan lupa variabelnya diisi. Jika variabelnya nama, kalau kelas.
Sebelum kita ke soal, kita alangkah baiknya menulis actionnya untuk di halaman pertama itu stop agar tidak play atau lanjut tanpa diklik. Di situ ada benar, salah, dan nilai. Kita isi 0 agar tidak terhitung saat penilaian nanti di akhir. Di sini tombol-tombol ini kita harus aktifkan dengan cara klik kanan seperti biasa, seperti tadi klik kanan, lalu convert to symbol. Untuk mengaktifkan action per frame, kita bisa gunakan cara berikut. Jadi caranya sangat mudah, kita bisa menggunakannya berulang kali untuk setiap frame. Jadi jika misalkan jawabannya yang benar adalah A, maka kita tuliskan benar di button A dan salah di button yang lainnya, agar setelah kita mengerjakannya atau di akhir bisa terakumulasi benarnya berapa, salahnya berapa, dan dikalikan dengan berapa hasil nilainya. Oke, di hasil evaluasi ini, di sini tercantum nama, kelas, dan nilai, dan juga benar salahnya. Di sini hampir sama caranya, namun untuk benar dan salah, teksturnya harus kita ubah dengan dynamic text agar yang sudah kita masukkan formulanya tadi bisa terakumulasi di sini. Oke, ini kita ada di ending. Di sini ada tombol Anda yang ingin keluar. Untuk tombol tidak, kita bisa arahkan kembali ke bagian menu. Caranya hampir sama dengan membuat tombol-tombol lainnya. Untuk tombol ya, kita bisa mengarahkannya ke ending, tapi ke frame 2, dimana di situ kita telah menuliskan terima kasih. Oke, setelah semua selesai, kita akan uji coba dari awal dengan klik Ctrl Enter, export flash movie. Kita akan coba apakah hasilnya bagus. Oke, kita klik menu biografi, standar kompetensi, profil, materi, pengertian logika matematika, negasi atau ingkaran, negasi pernyataan majemuk. Kita ke menu lagi, daftar pustaka, evaluasi,
tidak, kita kembali ke menu. Kalau close, baik, itu tadi cara membuat media pembelajaran sederhana menggunakan Makromedia Flash. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.